Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Beberapa hari ini saya tidak analisa ya, selain karena market masih turun ya, jadi saya tidak analisa. Di sisi lain juga saya main job saya ya, main bisnis saya itu kan di advertising, di baliho billboard ya. Jadi kebetulan ada beberapa penawaran yang goal. Jadi saya harus sign kontrak, kemudian ya harus delegasikan tugas-tugas saya ke tim ya, mulai dari mencetak desainnya, kemudian kapan naik tayang dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya ya tidak ada waktu untuk analisa. Jadi saya mohon maaf ya kepada teman-teman traders khususnya yang sudah subscribe di Kamus Cuan ini ya. Nah, tapi analisa sebelumnya masih bisa dipakai ya. Kalau untuk yang trading crypto ini masih bisa dipakai analisanya karena candlenya masih di sekitaran sana ya, belum jauh. Kemudian ya ini saya ada update ya, walaupun saya tidak bisa analisa melalui video ya. Di kolom komunitas ini saya masih selalu ada posting, jadi teman-teman terus bisa komen, bisa tanya dan lain sebagainya melalui kolom community YouTube Kamus Cuan ini ya. Kemudian nah ini yang edisi 177 ya, tentang hot gossip IHSG masih bisa digunakan karena analisanya ya masih jitu ya, sejauh ini masih jitu ya. Jadi sebenarnya masih bisa didengarkan tentang IHSG-nya ya teman-teman. Terus ya baiklah, dari sini saya akan berusaha menganalisa IHSG dan satu saham yang cukup menarik ya teman-teman. Terus IHSG seperti di edisi Kamus Cuan 177 ya, di edisi sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Bila dia gagal bertahan di atas supportnya di 6.900, maka dia akan menuju ke 6.750. Jadi yang edisi sebelumnya sebenarnya masih dipakai karena dia belum sampai 6.750 ya. Nah, 6.750 ini adalah neckline dari double bottom yang terbentuk di sini ya. Terbentuk pada saat bulan Juli ini, kemudian dia terbang tinggi ya. Nah, apakah IHSG ini akan turun untuk retest neckline-nya, kemudian mantul ke atas dan lain sebagainya? Itu kita belum tahu ya, jadi makanya kita wait and see. Nah, kalau dia jebol lagi, maka dia akan menuju ke 6.600 yang merupakan neckline dari double top yang sebelumnya ini ya teman-teman. Terus ya double topnya ini. Nah, kalau dia jebol 6.600 malah semakin parah karena terbentuk triple top ya. Nah, triple topnya ini teman-teman. Terus ya saya perkecil ya. Nah, ini satu top, dua top, dan ini kalau dia jebol menjadi triple top yang akan berpotensi menurunkan IHSG menuju ke 6.000 ya. Ya, mungkin dia akan tertahan di support kuatnya di 6.175 lah ya, lebih kurang ya teman-teman. Terus kalau jebol lagi menuju ke 6.000. Analisa untuk IHSG masih sama ya dengan edisi sebelumnya. Jadi ya walaupun edisi sebelumnya itu sudah berlalu ya teman-teman, terus masih boleh nonton sebenarnya. Semua video yang ada di Kamus Cuan ini boleh dinonton kembali. Bukan dari segi sudah lewat atau tidak, tapi dari cara menganalisanya ya teman-teman. Terus itu yang harus dipelajari. Bukan hanya sekedar menonton, tapi ya mohon dipelajari karena siapa tahu ya pattern-pattern yang terbentuk ini ada juga di saham yang teman-teman terus lagi naksir ini ya kan. Nah, mana tahu di sana ada yang sesuai dengan yang sudah saya analisa sebelumnya. Teman-teman terus bisa analisa sendiri karena di IHSG ini ada 600-700 saham ya. Gak mungkin saya analisa semua toh. Nah, jadi teman-teman terus nonton sambil belajar sehingga bisa menganalisa sendiri saham yang sedang teman-teman traders taksir ya, yang sedang dinaksir-naksirnya itu ya. Ataupun boleh komen di kolom komentar, saya akan bantu analisakan seperti saham Hope. Padahal saya tidak pernah trading saham Hope, itu ditanya oleh teman traders ya, saya analisa pada saat itu saya bilang sudah patah tren. Untung dia cepat jual ya, karena setelah itu ARB berjilid-jilid. Jadi selamatlah dia dari badai ARB ya. Kalau sekarang saya nggak tahu lagi saham Hope itu bagaimana, karena saya tidak pernah trading saham gorengan ya, jarang sekali. Kalau ada pun ya sedikit-sedikit lah, tapi ya sampai sekarang sih saya tidak pernah sentuh lah ya. Saya lebih ke saham yang fundamentalnya bagus. Ya kalaupun ya misal pas kita lagi sibuk, nggak terpantau, dia jebol trailing stop kita ya.
Ya kadang kan tidak semua sekuritas bisa kita setting kian ya trading stopnya ya. Kalaupun bisa mungkin nggak puas kalau nggak lihat dia jebol baru kita jual ya mungkin gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita beli saham yang bagus ya kita nggak terpantau lagi sibuk nggak terpantau dia jebol kita nyangkut pun masih enak tidur ya. Tapi kalau saham gorengan waduh nggak bisa tidur. Jadi saya jarang sekali mau trading di saham yang gorengan lah ya. Ya memang betul sih mereka bilang saham gorengan lebih volatile, lebih enak. Betul, itu lebih enak bagi scalper. Itu saya sangat salut dengan para scalper ya. Mereka itu begitu kuat mentalnya. Kalau saya nggak sanggup begitu volatile, saya jantungan lihatnya. Saya lebih yang ke fundamentalnya bagus, dia naik turunnya pun ya ibaratnya bisa kita analisa lah kira-kira itu. Ya selanjutnya saham menarik yang saya maksud itu adalah HMSP ya teman-teman traders. Saham HMSP di candle ini sudah mulai menarik ya karena dia berhasil mantul dari EMA 20 yang merupakan garis sinyal di kamus cuan ya, garis naga pertama ya. Dan sekaligus dia berhasil tembus EMA 50 yang merupakan garis hoki di kamus cuan, garis naga kedua ya. Dengan volume yang cukup besar. Kemudian di candle yang hari Jumatnya juga dia berhasil melanjutkan kenaikan dengan istilah mantul dari EMA 50 dia baru naik ya teman-teman. Terus volumenya juga cukup besar. Jadi dia berhasil mantul dari EMA 50 dan tertahan di resistennya di 940 ya teman-teman. Terus nah, saya sudah beli pada saat di harga 925 ya teman-teman traders. Semalam di hari Jumat itu saya baru beli di 925. Karena saya lihat dia mantul dari EMA 50 ya pada saat dia berhasil break 920. Saya lihat volumenya cukup besar, saya mulai entry. Nah, jadi bagi teman-teman traders yang belum punya stok jangan kejar dulu mengapa? Karena saat ini dia sudah tertahan di resistennya di 940 dan sudah dekat dengan resisten berikutnya di 950 dan EMA 150-nya. Jadi saya sarankan wait and see dulu. Bila berhasil tembus 950 ya garis EMA 150 garis cuan ketiga dengan volume yang cukup besar ya, bila berhasil tembus dengan volume yang cukup besar baru buy on break. Kemudian jadikan 950 ini sebagai stop loss teman-teman traders ya. Kalau saya sudah punya di harga 925 saya akan pantau. Kalau dia gagal break 960 saya akan jual, ataupun dia gagal break 950 saya akan taking profit dulu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Ya kali ini ya saya cuma menganalisa HMSP karena saya lihat HMSP cukup menarik, tapi ya apakah dia berhasil break 960 dan 950 ya kita pantau bersama ya teman-teman traders. Cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.